Berikut ini kami sampaikan tutorial singkat pengisian PAK pengakuan angka kredit untuk dosen di Universitas Nusantara menggunakan aplikasi yang telah kami kembangkan. Pertama-tama Bapak dan Ibu silahkan memasukkan laman bkd.unram.ac.id. Silahkan login terlebih dahulu. Di sini kami akan menggunakan contoh akun milik Bapak Wakil Rektor 2 sebagai sampling saja Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada, silahkan dimasukkan ke kinerja dosen. Kemudian di sini ada menu, ada angka kredit Bapak dan Ibu, silahkan diklik. Nah, demikian tampilan awalnya Bapak dan Ibu. Di sini adalah kolom yang akan menampilkan kegiatan Bapak dan Ibu di bidang pendidikan yang telah diklaim. Di sini di contohnya masih kosong terlihat Bapak dan Ibu. Untuk mengisi ini adalah Bapak dan Ibu pertama-tama melakukan klik tambah data. Nah, ini Bapak dan Ibu di sini akan tampil data-data yang telah Bapak dan Ibu miliki di aplikasi SIA kita. Jadi aplikasi ini mengambil data dari aplikasi SIA. Di sini Bapak dan Ibu dapat lihat di sini adalah semester Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin mengambil semester tahun 2019, maka Bapak dan Ibu tinggal diklik 2019, misalnya semester 1, kita filter, maka yang tampil di sini adalah mata kuliah yang telah Bapak dan Ibu lakukan di semester 2000, di semester 1 tahun, di semester ganjil tahun 2019. Ini kita sebagai contoh saja, ini kita ambil misalnya yang ini. Kemudian kita pilih kategori Bapak dan Ibu di sini. Kategori ini disesuaikan karena di pendidikan saya akan coba pilih melaksanakan perkuliahan 10 SKS pertama. Kemudian angka kredit biarkan saja Bapak dan Ibu karena sistem akan menghitung secara otomatis. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal memasukkan upload bukti, bukan upload ya, di sini hanya URL saja, hanya link saja ke dokumen Bapak dan Ibu telah buat sebagai dokumen bukti. Ini sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu memasukkan tanggal kegiatan. Tanggal kegiatan Bapak dan Ibu mohon diperhatikan karena ini adalah semester 2019 ganjil, maka kita ambil hari terakhir atau tanggal terakhir di semester ganjil tersebut. Seandainya tahun 2019 ganjil, maka tanggal terakhirnya adalah 2019 31 Desember 2019. Jadi kita pilih 31 Desember 2019, kemudian klik, maka Bapak dan Ibu dapat lihat di sini bahwa data tersebut telah masuk. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan tambah data yang lain. Misalnya Bapak dan Ibu melakukan pengajaran tahun 2011, itu sepertinya saya yakin belum ada dalam sistem kami. Maka coba kita lihat dulu. Nah, ini belum ada, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan tambah data secara manual melalui tombol yang ini, tambah data. Kemudian Bapak dan Ibu pilih, misalnya saya masukkan nama mata kuliah, kemudian angka kredit. Angka kredit di sini Bapak dan Ibu mengisikan dengan jumlah, karena ini manual Bapak dan Ibu masukkan jumlah angka kredit kumulatif dibagi dengan jumlah pengajar. Misalnya dalam dokumen saya mengajar mata kuliah ilmu pendidikan ini 2 orang dan SKS-nya adalah 2 orang, maka saya akan menuliskan angka kredit 1.
Karena ini 2011, maka saya harus mengambil tahun adalah tahun 2011. Kita klik di sini, kemudian Desember 31. Kemudian simpan. Maka datanya akan masuk. Oh, ini salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian, karena kami menggunakan data TMT PAK terakhir Bapak dan Ibu, maka karena dalam sampel ini dosen yang bersangkutan telah naik jabatan fungsional atau memiliki TMT terakhir adalah 2019 Oktober, maka kegiatan yang sebelumnya yang dilakukan sebelum 1 Oktober 2019 tidak akan dapat diklaim. Jadi di sini terdapat keterangan data kinerja tidak sesuai tanggal. Nah, baik, lanjut contoh berikutnya dari tab penelitian Bapak dan Ibu. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, kita lakukan tambah data. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal pilih klaim kegiatan yang mana yang akan dimasukkan sebagai untuk dilakukan pengakuan penilaian angka kredit. Tapi sebelumnya akan kami jelaskan, di sini terdapat menu Bapak dan Ibu ya, ada pilihan. Ini maksudnya adalah perbedaan dengan yang tab pendidikan tadi Bapak dan Ibu. Di sini penelitian ini tidak ada tambah data manual. Jadi tambah data manual di penelitian pengabdian itu Bapak dan Ibu hanya bisa melakukan tambah data dulu melalui simletabmas. Kemudian setelah Bapak dan Ibu masukkan di simletabmas@ontam.ac.id, maka Bapak dan Ibu baru bisa memasukkan, baru bisa menarik data. Inilah fungsi dari tombol ini. Tapi sebelumnya harus kita pilih dulu, misalnya Bapak dan Ibu telah masukkan jurnal penelitian di di simletabmas@ontam.ac.id, misalnya kegiatan tersebut adalah tahun 2021, kemudian Bapak dan Ibu karena kategorinya adalah jurnal penelitian, maka di sini Bapak dan Ibu tinggal klik jurnal penelitian. Seandainya proceeding, maka Bapak dan Ibu tinggal memasukkan di sini kategorinya proceeding yang akan ditarik. Tinggal klik tarik data. Nah, ini berarti tidak ada Bapak dan Ibu datanya. Ini. Kemudian kita coba klaim satu Bapak dan Ibu. Saya pilih dulu. Nah, ini misalnya anggota publikasi jurnal internasional tidak berreputasi. Maka di sini Bapak dan Ibu klaim. Mohon agak hati-hati mengenai pemilihan apa saja yang dapat diklaim di sini Bapak dan Ibu, karena yang diklaim di remunerasi dengan angka kredit tentunya berbeda, karena kita punya rubrik yang berbeda antara angka kredit dengan remunerasi, maka disesuaikan. Belum tentu yang ada di remunerasi dapat diakui di penilaian angka kredit. Ini contohnya. Nah, ini sudah ada link Bapak dan Ibu. Seandainya Bapak dan Ibu sudah masukkan link di simletabmas, maka di sini otomatis linknya juga ikut terbawa, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu masukkan lagi. Kemudian masukkan tanggal kegiatan, misalnya ini adalah kegiatan tahun 2021. Misal, kemudian pilih jabatan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden, maka tinggal diklik yang ini. Kemudian seandainya Bapak dan Ibu sebagai penulis satu saja atau penulis pertama saja, silakan diklik yang penulis satu. Kemudian seandainya Bapak dan Ibu anggota sekaligus penulis koresponden, maka dipilih penulis koresponden. Kemudian Bapak dan Ibu seandainya hanya menjadi anggota saja, silakan Bapak dan Ibu klik anggota biasa. Nah, lainnya ini adalah Bapak dan Ibu untuk kegiatan yang nantinya tampilan juga sama di pengabdian dan penunjang, karena di pengabdian dan penunjang adalah biasanya kegiatan itu Bapak dan Ibu sebagai anggota atau sebagai pengurus, maka Bapak dan Ibu nanti akan memilih di sini klik lainnya. Tapi dalam hal ini kita anggap saja ya, saya sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden, maka saya akan pilih
maka nilainya akan otomatis dihitung oleh sistem Bapak dan Ibu. Seperti ini. Angka kreditnya akan otomatis dihitung oleh sistem. Jadi sistem akan menghitung jumlah angka kredit ini berdasarkan berapa jumlah anggota penelitian, terus peran Bapak dan Ibu sekalian di penelitian tersebut atau publikasi tersebut dibagi dengan jumlah penelitinya. Di pengabdian juga sama Bapak dan Ibu. Tambah data di sini hanya bisa dilakukan melalui tarik data dari Simlitapmas. Jadi seandainya Bapak dan Ibu punya kegiatan yang belum tercangkum di sini, maka Bapak dan Ibu tinggal memasukkan melalui Simlitapmas, kemudian disimpan di Simlitapmas, kemudian di sini tinggal ditarik. Seandainya Bapak dan Ibu sebelumnya telah memasukkan angka kredit atau penelitian yang sebelumnya tidak pernah ada, misalnya tahun 2009, misalnya. Kemudian itu adalah jurnal pengabdian, maka Bapak dan Ibu tinggal tarik data. Nah, kemudian pada saat proses klaimnya sama seperti di penelitian. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin tidak dapat tidak akan saya jadikan sampel Bapak dan Ibu. Saya akan ambil sampel yang sesuai dengan angka kredit. Misalnya ini ketua pengabdian dengan dana kompetitif, saya klaim, kemudian saya karena ini adalah memberikan pelayanan, nah misalnya seperti ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pembangunan misalnya. Jadi silakan dipilih. Atau memberikan, misalnya kegiatannya berupa memberikan ceramah di tingkat lokal, maka tinggal dipilih ini. Bapak dan Ibu, angka kredit akan terhitung sendiri. Misalnya kegiatan itu dilakukan, nah ini salah satu sampling Bapak dan Ibu ya, karena kegiatan yang Bapak dan Ibu masukkan di sini adalah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sebelum 31 Desember. Mulainya dari mana? Mulainya adalah dari TMT PAK terakhir Bapak dan Ibu sekalian. Kalau TMT PAK Bapak dan Ibu terakhir sekalian adalah misalnya contohnya adalah 1 Agustus 2011, maka Bapak dan Ibu boleh memasukkan kegiatan Bapak dan Ibu yang mulai tahun 1 Agustus 2011 hingga 31 Desember. Seandainya kegiatan tersebut Bapak dan Ibu lakukan setelah 1 Januari 2023, bukan setelah 31 Desember 2022, maka ini contohnya misalnya saya pilih 22 Februari tahun 2023. Misalnya saya, karena ini bukan jurnal pengabdian Bapak dan Ibu, saya akan pilih lainnya. Kemudian saya klik simpan. Maka di sini data kinerja itu tidak akan masuk Bapak dan Ibu karena kegiatan tersebut dilakukan setelah 31 Desember 2022. Jadi yang dapat dimasukkan adalah nah ini misalnya kita cari yang ini Bapak dan Ibu ya. Misalnya kita pilih yang tadi sama kegiatannya, misalnya memberikan latihan penyuluhan insidentil misalnya ya. Nah ini misalnya dilakukan 1 November 2022, saya misalnya nanti akan tertulis langsung Bapak dan Ibu sesuai dalam peran Bapak dan Ibu dalam dalam Simlitapmas, dalam kegiatan tersebut yang telah Bapak dan Ibu masukkan melalui Simlitapmas. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi untuk peneliti dan pengabdian, sekali lagi kami ulangi Bapak dan Ibu, tambah datanya itu adalah melalui Simlitapmas. Setelah Bapak dan Ibu masukkan dalam Simlitapmas, kemudian pilih tahun kegiatan tersebut, kemudian pilih jenis atau kategori pengabdian atau penelitian, kemudian Bapak dan Ibu tinggal tarik data. Nah, contoh selanjutnya Bapak dan Ibu adalah penunjang. Di penunjang ini sama dengan di pendidikan, Bapak dan Ibu bisa menambahkan secara manual.
Ini misalnya yang sudah ada Bapak dan Ibu ya. Ini yang sudah ada dan bisa Bapak dan Ibu klaim. Tapi seandainya belum ada, maka Bapak dan Ibu tinggal pilih, tinggal masukkan secara manual. Pertama, dipilih dulu sebagai apa atau kegiatan apa, misalnya menjadi asesor PAK atau asesor PKD. Kemudian misalnya nama kegiatannya tim penilai AKD Unram 2012 misalnya. Kemudian masukkan masukkan URL linknya. Misalnya kegiatan itu dilakukan karena ini periode, Bapak dan Ibu silahkan ambil periode terakhirnya di semesternya, periode akhir semesternya, karena ini hitungannya per semester. Ini Bapak dan Ibu misalnya 1 Januari 2022 sampai 31 Juni 30 Juni 2022. Klik simpan, maka otomatis akan masuk ke klaim data penunjang. Nah, bisa juga Bapak dan Ibu mengambil data yang telah ada di sini, misalnya tinggal Bapak dan Ibu klaim, misalnya menjadi ini ya. Ini sudah tanggal kegiatan sudah ada, Bapak dan Ibu tinggal simpan saja. Bapak terlihat di sini. Nah, seandainya Bapak dan Ibu sudah melengkapi semua dan kegiatan Bapak dan Ibu yang dilakukan sampai dengan dari mulai TMT PAK Bapak dan Ibu yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 telah masuk semua ke dalam aplikasi ini, telah Bapak dan Ibu klaim, Bapak dan Ibu tinggal ajukan angka kredit. Kemudian akan keluar halaman konfirmasi. Silahkan dibaca dengan baik. Kemudian kami klik ajukan. Nah, di sini berarti sudah diajukan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa menghapus. Nah, di tombol cetak ini sendiri Bapak dan Ibu nantinya itu akan Bapak dan Ibu bisa mencetak surat pernyataan pendidikan, surat pernyataan melaksanakan penelitian, surat pernyataan melaksanakan pengabdian, dan surat pernyataan melaksanakan penunjang yang nantinya akan ditandatangani oleh ketua prodi masing-masing. Nah, saya lupa menjelaskan tadi Bapak dan Ibu bahwa di sini tombol delete ini seandainya Bapak dan Ibu telah salah klaim, Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol delete ini. Kami tidak menyediakan tombol edit. Seandainya ada kekeliruan, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan tombol edit ini kemudian mengentri ulang atau mengklaim ulang. Ini akan kami tampilkan bagaimana kira-kira bentuknya. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti jadinya surat pernyataan melaksanakan penelitian akan seperti ini. Sistem ini masih kami kembangkan Bapak dan Ibu, memang belum lengkap semua, tapi untuk pertama-tama yang kami utamakan adalah Bapak dan Ibu bisa mengisi dulu karena jeda waktunya sangat singkat, maka yang diutamakan adalah Bapak dan Ibu mengisi pengakuan PAK dulu. Setelah itu kami kembangkan juga aplikasi untuk penilaian angka kreditnya, dan kemudian tentunya juga disertai dengan pengembangan halaman tampilan surat pernyataan melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, demikian Bapak dan Ibu tutorial singkat ini kami buat. Semoga bisa memudahkan Bapak dan Ibu dalam rangka mengisi pengakuan angka kredit. Mengingat waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan aplikasi ini dapat membantu pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian sehingga kita dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh Dirjen Dikti untuk mengajukan pengakuan penilaian angka kredit. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.